Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menyaksikan video ini. Yang saya hormati, Dr. Meidawati Suswandari, Sarjana Pendidikan. Saya Rito Pradana akan memaparkan tugas kelima, inovasi dan analisis kebijakan pendidikan, materi kurikulum 2013. Selamat menyaksikan. Definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2013 murid harus aktif dalam pembelajaran, bukan guru. Kurikulum 2013 sendiri merupakan kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi ataupun presentasi, serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Ciri-ciri karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mewujudkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya, di mana dalam kurikulum tersebut dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral, dan memiliki budi pekerti yang baik. Namun, pada implementasi kurikulum ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga menuai berbagai kritik. Sehingga kurikulum berbasis kompetensi ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Wawasan lokal merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, pada kenyataan yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal seakan terabaikan dan tergerus oleh tingginya pengaruh budaya modern. Budaya yang cenderung membawa masyarakat untuk melupakan cita-cita leluhur nenek moyang dan potensi yang dimiliki dari dalam jiwa, itulah yang mendorong bagaimana penanaman budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini akan diterapkan dalam konsep sistem pendidikan kurikulum 2013. Sistem yang dapat lebih mengentalkan budaya lokal yang selama ini dilupakan dan seakan diajukan. Yang ketiga, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan tempat untuk menggali seluruh potensi dalam diri. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013 nantinya diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri dari peserta didik itu. Prinsip pembelajaran tematik. Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada 4 prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar murid menemukan tema. Yang ketiga, efisiensi. Dan yang keempat, evaluasi. Tahapan implementasi kurikulum 2013. Di sini ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, pengadaan buku oleh sekolah kepada siswa. Implementasi kurikulum 2013 yang pertama adalah proses pengadaan buku. Yang kedua, pelatihan terhadap guru. Yang ketiga, pendampingan terhadap guru. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, adanya monitoring dan evaluasi.
Kelebihan pembelajaran tematik. Di sini saya tampilkan ada dua. Yang pertama, dapat mengurangi overplanning antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. Yang kedua, menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Berikut adalah contoh dari RPP tematik dalam bentuk gambar. Di situ yang utama ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Di dalam kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, inti, dan penutup. Di dalam pembuatannya ada langkah-langkah pengembangan RPP tematik, yaitu yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran dituangkan ke dalam beberapa model pembelajaran berikut ini. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Dan yang terakhir, model pembelajaran inquiry. Cukup sekian pemaparan yang saya lakukan. Jika ada salah kata maupun kekurangan-kekurangan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.